Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Bapak, Ibu, Teteh, AA, bisa panggil saya dengan Kang Wendy biasanya. Jadi kita hari ini, sesi pertama, kita akan coba, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendapatkan materi tentang BDKT belum? Belum. Kalau metrologi tahu nggak apa? Badan metrologi. Bukan meteorologi ya. Kadang-kadang suka terbalik. Ada yang sudah pernah dengar metrologi? Pernah? Barusan ya? Tapi sebelumnya pernah dengar nggak sebelum acara ini? Metrologi. Yang sering mungkin meteorologi ya? Tentang cuaca. Tentang cuaca. Nah, hari ini hanya 45 menit, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan bahas secara singkat, jelas, padat gitu ya. Apa itu metrologi? Apa itu metrologi legal? Dan apa itu BDKT? Acara ini dipersembahkan oleh UMKM Juara Kota Bandung. Ini adalah acara yang memang diinisiasi oleh UMKM Juara Kota Bandung. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tadi sudah diulas ya. Lalu didukung oleh Kadin Kota Bandung. Terima kasih Ibu sudah memberikan fasilitas ruangan ini. Ya, jadi kita bisa berkumpul di sini. Dan referensi materi yang saya akan bahas nanti itu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kata saya, materi itu saya referensi dari materinya Kementerian Perdagangan. Jadi sebelum ini kami pendamping mengikuti pelatihan dulu mengenai BDKT ini. Nah, ini sedikit profil latar belakang yang gak bisa dirubah. Ini udah terjadi. Saat ini saya aktif sebagai direktur di PDA Kria Nusantara. Jadi itu adalah perusahaan eksportir dan agregator khusus untuk produk-produk kria. Jadi kita mengekspor produk-produk kria Nusantara. Dan beberapa kesempatan juga aktif sebagai fasilitator atau trainer di Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Ada kalanya saya keliling Indonesia untuk ketemu UKM-UKM gitu. Saya senang sekali kalau ketemu UKM langsung sekarang di Kota Bandung. Outcome-nya nih, acara ini selama 45 menit adalah Anda mengetahui apa itu metrologi legal. Terus yang kedua, Anda memahami pengetahuan tentang BDKT dan memahami penggunaan satuan ukuran dan penulisan lambang. Ini kadang-kadang yang kita itu semuanya menyerahkan kepada orang desain. Benar gak sih? Ya, pokoknya orang desain terserah. Saya mau pesan 1000 piece misalkan. Mungkin ada teman-teman di sini yang memang sudah punya packaging sendiri dan sudah jadi gitu. Nah, nanti kita akan cek apakah sesuai dengan metrologi legal atau memang belum. Ya, saya lanjutkan. Yang pertama tentang pengetahuan metrologi legal. Saya urut dulu dari hal terkecil ya, metrologi ini dari metron, pengukur, dan logos itu ilmu. Jadi metrologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Jadi perannya apa nih dalam kehidupan? Dari mulai kita dalam kandungan, dari mulai proses ini kita sudah mengalami peran dalam metrologi. Karena di sini ada pengukuran. Sejak Anda di dalam kandungan atau anak dalam kandungan, ilmu metrologi ini sudah dipakai di kedokteran. Ya, mengukur lingkar kepala. Lingkar perut ibu. Lingkar perut ibu. Itu ada metrologi di situ. Bahkan di menjalani kehidupan sehari-hari nih. Anda ngisi bensin, Anda jualan di pasar, sampai di akhir. Nih, Anda meninggal. Itu diukur loh kan, tinggi Anda berapa, terus liang lahatnya berapa. Jadi kita tidak bisa lepas yang namanya metrologi. Lalu apa dong metrologi? Nah, sebelum ke sana, ternyata Islam dalam Al-Quran sudah mencatat secara paten gitu ya, dalam surat Al-Quran, surat Al-Isra, bahwa sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Jadi atas dasar ini metrologi turun. Jadi kalau Anda tidak menakar dengan benar, maka Anda menyalahi nih Quran surat Al-Isra. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.
Nah, sekarang jadi apa dong metrologi legal? Boleh nggak saya ambil contoh? Siapa ya produknya ya? Brownies Bite. Neto 200 gram. Di sini jelas nih. Brownies Bite. Neto 200 gram. Siapa yang bisa menjamin kalau isinya 200 gram? Di sini siapa yang bisa jamin? Penjual aja ya. Percaya aja ya. Kalau ditanya, kalau kurang gimana? Gak tahu. Urusannya serang Allah. Urusannya sama Allah yang jual. Salahnya yang jual gitu. Nah, itu fungsinya metro legal. Ada pihak ketiga yang mengambil resiko atau mempercayakan saya nih bertanggung jawab atas isi ini. Isinya 200 gram, ya isinya di sini 200 gram, isinya juga 200 gram. Jadi itu fungsinya. Nanti kita bahas gimana caranya. Jadi banyak alat ukur atau alat timbang di rumah ibu mungkin bisa jadi beda dengan yang ada di rumah saya. Ya, kata ibu 200 gram pas. Setelah saya buka, Bu, mahalan 150 gram. Tapi dari saya 200 gram. Jadi ada standar, namanya standar TERA. Itu jadi metro legal adalah ilmu yang mengelola satuan-satuan ukur, metode-metode pengukuran, alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan perundang-undangan. Bertujuan apa nih? Melindungi kepentingan umum, customer, gitu kan Anda menjual barangnya. Jadi dilindungi oleh metro legal. Ini barangnya sesuai. Pentingnya apa? Kalau di dunia ekspor, kalau barang Anda tidak sesuai dengan isinya, barangnya akan dikembalikan. Bahkan Anda baik nih, kita kan selalu disunahkan untuk menambah timbangannya. Anda kalau lebih pun, misalkan lebih banyak itu setengahnya Anda kasih, jadi isinya harus 100 gram, isinya 150 gram. Itu kalau Anda ekspor, dibalikin juga dianggapnya produk Anda ilegal. Karena ada kelebihan yang tidak terdata dalam dokumen. Jadi tidak bisa juga Anda seenaknya nambah berat. Nah ada batasan, berapa batas wajar penambahan itu dan ada yang batas bawahnya. Jadi metrologi legal ini akan berdampak pada ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Ini dasar hukumnya, saya lanjut aja. Ini dasar hukum yang memang ternyata ini dari tahun berapa nih? 87 sudah ada, 81 sudah ada. Gitu ya. Dasar hukumnya sudah ada. Oke, kita bicara ruang lingkup pengaturannya nih. Ada 3. Hari ini kita akan coba bahas cepat ketiga ruang lingkup ini nih. Yang pertama itu adalah namanya UTTP, ukur, takar, timbang, dan alat perlengkapannya. Lalu ada yang namanya juga BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. Jadi maksudnya terbungkus ini gimana? Kalau cuma plastik doang diikat sama karet, apakah terbungkus? Belum tahu ya. Nanti kita lihat. Lalu satuan ukurannya seperti apa? Nah, kita mulai ya dari UTTP. Jadi alat ukur. U-nya itu alat ukur. Ini adalah pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alatnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan alat ini. Saya lanjut aja. Alat takar. Di sini ada yang minuman. Nah ini nih. Dapur Medo. Alat takarnya pakai apa? Dapur Medo punya siapa? Alat takar pakai apa ini? Pakai gelas takar ya. Gelas ukur. Ada juga yang takarannya tuh ya botol itu sendiri katanya. Kalau udah penuh berarti udah. Itu ada juga yang kayak gitu loh. Ibu udah bagus banget pakai gelas ukur. Hanya gelas ukur juga harus di tera. Harus ada bukti teranya bahwa gelas ukur ini sesuai dengan metrologi legal. Nah, itu tinggal ke kantor, ada di Jalan Pandu ya. Lalu alat timbang. Nih, yang biasa banyak dipakai pasti yang digital ya. Yang digital. Nah, yang digital pun harus ditera. Bener nggak? Sesuai nggak? Jangan-jangan kurang. Kalau lebih sih nggak apa-apa.
Tapi jangan lebih juga kan, jangan terlalu banyak lebihnya. Atau timbangan apa nih, bebek ya, timbangan yang suka di pasar nih. Ada yang suka dipakai di sini? Timbangan dapur. Ini ada timbangan dapur nih, kayak gini ada timbangan seperti ini, alat ukur juga. Ini termasuk ke dalam UTTP. Dan ada alat perlengkapan sebagai alat timbang atau penambahan ya. Jadi pengelompokan UTTP ini ada dua. Ada yang memang Anda wajib ditera, jadi mau nggak mau Anda harus tera. Kalau nggak Anda menyalahi aturan. Ada juga yang namanya bebas tera dan tera ulang. Bebas mau ditera mau enggak juga nggak masalah. Saya tunjukkan satu-satu ya. Yang wajib ditera apa saja? Semua alat yang berhubungannya atau hasil pengukurannya itu untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan menerima barang, pungutan upah, produk akhir perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selama tujuan Anda ini, Anda wajib ditera. Anda ada di mana nih? Di usaha sekarang posisinya. Jadi mau nggak mau alat yang Anda pakai sekarang harus ditera. Untuk apa? Memastikan kita secara batin juga jadi tenang kalau ternyata alat yang kita pakai itu memang sudah sesuai gitu. Jadi tidak ada kesalahan yang tidak kita ketahui gitu ya. UTP yang wajib ditera, tapi ada juga yang dibebaskan. Jadi wajib ditera, tapi dibebaskan boleh ditera ulang atau enggak. Ada juga yang kayak gitu. Apa tuh? Alat yang hanya dipakai tidak untuk kebutuhan umum. Ya, persyaratannya si pengusahanya harus mengajukan sendiri ya kepala dinas terkait mengenai ini. Dan dilarang digunakan untuk atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kepentingan umum. Jadi dilarang dipakai untuk kepentingan yang tadi tuh, umum, usaha, apalagi itu menerima barang, mengutar upah gitu ya. Jadi Anda hanya pakai ini misalkan hanya untuk mengontrol aja. Nah, dan harus ditulis di barangnya itu hanya untuk kontrol perusahaan. Itu boleh tambah ditera. Jadi kalau misalkan nanti ada yang survei ke lokasi, Anda bilang ini nggak ditera juga nggak apa-apa, karena ini nggak dipakai untuk barang penjualan. Nah ini contohnya nih, ada 48 jenis yang wajib ditera ulang. Alat Anda ada di sini nggak? Ada ya, timbangan elektronik rata-rata di sini semuanya. Nah mungkin nanti Anda bisa tanya ke pembimbing masing-masing gimana cara mentera, dan itu nggak terlalu mahal juga kalau biayanya. Nah kita masuk nih langsung. UTP bebas tera dan tera ulang. Bebas nih di tera ulang. Yaitu apa? Timbangan badan. Ini nggak perlu ditera ulang. Kecuali Anda apa? Bawa timbangan badan keliling. Timbang. Gitu ya. Itu untuk kebutuhan umum atau Anda jual jasa ya harus ditera. Iya usaha kan maksudnya. Tapi kalau untuk di rumah nggak usah. Timbangan dapur yang memang dipakai sendiri ya, bukan timbangan dapur yang barangnya dipakai untuk dijual, bukan usaha. Jadi timbangan dapur itu nggak usah, ya, harus disclaimer dulu. Yang barangnya nggak dijual, gitu ya. Takutnya kata kamu ini tenanawan, saya kan pakai timbangan dapur. Ya, jadi gitu. Persyaratannya apa? Harus dicatat juga di situnya. Kalau misalkan nanti ada dari Kementerian Perdagangan survei ke tempat produksi Anda, tahunya ada timbangan badan dan timbangan dapur ini, Anda harus tulis pakai stiker di situ hanya untuk keperluan rumah tangga atau jangan dimunculin di tempat produksi aja. Kalau ada tulisan ini aman, Anda tidak akan kena sanksi ya. Sanksinya apa? Nanti kita tunjukin. Jadi tanda-tanda tera itu seperti apa? Ini seperti ini nih. Kalau ada tanda segi 5, ini syah teranya. Ada juga yang tanda batal, nanti dicap segitiga. Ada juga yang tanda bunga, ini dijamin, gitu ya. Ada tanda daerah, ini kode setiap daerah berbeda. Lalu tanda pegawai yang berhaknya siapa, itu juga ada tandanya. Jadi ini kurang jelas nih. Jadi nanti ada seperti apa ya? Segel meteran yang di rumah.
Ada segel yang dari aluminium. Ini juga sama. Jadi nanti ada segel dalam timbangan Anda logo Tera. Itu Anda memang sudah selesai Tera. Dan jangka waktu Tera ulangnya itu adalah 1 tahun. Cuma 1 tahun, perpanjang lagi. Ya nggak apa-apa ya, cuma 30. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke barang dalam kemasan terbungkus. Nah, definisi. Sebenarnya Anda cukup ingat aja yang warna merah ini nih. Semua barang yang dibungkus dimasukkan ke dalam kemasan dan untuk menggunakannya harus dibuka, dirusak kemasannya atau segel kemasannya dirusak. Terus ada kuantitasnya disebutkan di situ. Ya, kita lihat nih. Misalkan, nah ini untuk makan bumbu, kok makan ya? Untuk menggunakan bumbu ini, kita harus merusaknya nggak? Ya, ini masuk kategori BDKT. Ya, dirusak, lalu apa? Disenggolnya dibuka. Jadi kalau udah dibuka, udah nggak kelihatan lagi barang ini udah dibuka atau enggak. Maksudnya nggak bisa dipakai lagi karena udah ketahuan dibuka. Ya. Terus informasinya di sini ya, jadi udah lengkap nih, semua mikron. Tinggal, oke, nanti kita cek. Ini masing-masing nanti akan mengecek sendiri ya. Ah, ini nih, misalkan. Ini kalau kita buka, akan ketahuan nggak? Nggak akan ketahuan ya. Ini kalau misalkan nih, saya buka, terus saya makan ininya nih, stroberi. Saya makan stroberinya, terus saya tutup lagi. Orang yang mau beli, jadi tahu nggak dia kalau ini barangnya sebenarnya udah dibuka? Nggak akan tahu. Kenapa? Karena tidak disegel. Mungkin bisa pakai wrapping yang plastik itu ya, supaya yang dipanasin pakai hot. Jadi pas dibuka teh, oh itu mah rusak gitu, segelnya. Nah ini nih dapurnya itu. Kenapa? Langsung potong aja ini. Kalau dipotong berarti udah rusak gitu ya. Tapi secara kemasan, ini kemasan di press nggak? Oh ini di hektar ya. Oke, saya lanjutin dulu ya. Nanti masing-masing akan mengevaluasi produknya ya dan menuliskan apa yang harus diperbaiki. Oke, saya lanjutkan dulu nih. Penerapannya gimana sih? Gitu ya. Anda harus wajib semua barang yang dikemas, dibungkus, atau Anda memproduksi, atau Anda mengimpor barang itu dari luar negeri, itu wajib mencantumkan kuantitasnya, isinya berapa, gitu ya. Seperti ini nih, itu isinya berapa roti goreng dalam satu packaging? 8. Di sini ada nih, isi 8 piece. Nah, ini sudah memenuhi ya, yang pertama penerapannya. Nama barangnya, serta alamat perusahaannya, kemasannya dari di mana gitu ya. Lalu penjamin kebenaran kuantitasnya tercantum dalam kemasan. Gitu. Kecuali kalau barang Anda, produk Anda bisa basi kurang dari 7 hari. Makanya nih yang pasal ini bisa basi dalam 7 hari nggak? Kan? Bisa basi dalam 7 hari. Jadi ini tidak masuk ke dalam kategori BDKT. Tidak dalam masuk kategori yang wajib pakai aturan BDKT. Karena bisa basi dalam waktu 7 hari. Kecuali misalkan punya produk yang memang frozen, yang bisa lebih dari 7 hari, artinya 14 hari pun kan dihitung. Nah itu harus pakai segel. Ya seperti ini semua nih, ini kuat sama mikron, kuat berapa bulan? 1 tahun ya. Wow. Berarti RTE ya? Iya. ACCP udah ya? Oke, kita lanjutin dulu nih. Nah, kalau distribusi Anda di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali memang Anda ada kebutuhan untuk ekspor. Misalkan ke Arab gitu. Itu harus ada bahasa Arabnya. Itu kalau untuk ekspor. Dan mudah dimengerti bahasanya. Kalaupun ada bahasa yang nggak ada padanannya, itu bolehlah pakai bahasa asing ya. Kalau nggak ada padanannya. Lalu mencantumkan semua secara lengkap dalam kemasan
tidak mudah luntur, tidak mudah dilepas, serta mudah untuk dilihat atau dibaca. Tidak mudah luntur, tidak mudah dilepas, dan mudah untuk dibaca. Kira-kira kalau stiker mudah dilepas nggak? Mudah. Berarti ini harus diperbaiki. Mungkin packagingnya sekalian dengan logonya dengan packaging gitu ya, di print. Nih, ini seperti ini mudah dilepas nggak? Nggak bisa. Ini karena memang nyatu dengan packagingnya. Ya, jadi harus. Nah ini masih bisa dilepas ya. Jadi kalau saya mau ganti mereknya jadi Samara Wendy gitu, saya tinggal cetak, saya buka, saya tempel. Ini produk saya Samara Wendy. Aku angkat. Gitu. Jadi syaratnya adalah tidak mudah lepas, gitu ya. Lalu mencantumkan informasi pada kemasan harus bersifat tetap. Nah ini nih, di sini nih ada ekstra pedas, ekstra original. Ini tetap atau tidak dalam satu packaging ini? Tetap tidak. Bisa nggak pas Anda centang pedas, terus saya hapus, saya ganti original? Masih bisa. Iya. Nah, jadi apa? Satu packaging, satu rasa. Oh, kumaha tuh. Modalnya banyak. Modalnya. Gak apa-apa, yang penting saya sudah kasih sampaikan. Dan Anda juga kan sudah tahu gitu. Nanti di saat ada penyuluhan lagi, ya saya tahu kok. Cuma saya mau nanya, enggak gitu. Jadi ada alasan. Gitu. Jangan bilang nggak tahu. Terus kebenaran kuantitasnya itu memang ada toleransi itu tadi. Bisa jadi kan Anda nggak tepat gitu ya. 150 gram bisa jadi 151 gram, 159 gram kayak gitu ya. Nih contohnya nih, misalkan produk yang dikemas wajib mencantumkan nama barang. Nama barang mana? Nih. Jadi Anda harus cantumkan nama barangnya. Nama barang, nama dan alamat perusahaan. Nih, nama dan nama perusahaan. Anda harus cantumkan. Terus kuantitas produk dalam kemasannya. Nih kuantitasnya nih, berapa. Jadi 3 ini wajib dicantumkan. Kalau Anda memenuhi ini udah cukup. Ya. Jadi udah cukup. Ini saya kasih contoh nih. Yang sebelumnya mungkin dia pakai pouch terus pakai stiker gitu ya. Setelah diperbaiki desain packagingnya, Avisa gitu ya, Avisa. Jadi Avisanya ini memang karena mungkin nama orang itu nggak bisa dihakikan biasanya. Hati-hati Anda kalau memang belum haki terus merek Anda nama, cek deh dihaki. Jangan-jangan nama Anda sudah ada atau nggak bisa dihakikan. Ya ini nggak bisa dihakikan. Lalu mungkin ini nih, sebelumnya pakai plastik terus disolatif hijau gitu ya. Ini karena logonya hijau jadi nyari solatif hijau gitu ya. Supaya matching. Jadi kalau untuk ngebuka harus dirusak nih, disobek, baru orang tahu kalau itu udah dibuka. Ini juga sama nih, semua informasi tersaji dengan lengkap. Itu ya. Satuan ukur. Nah, ini pelajaran SMP. SD, ayo nak SD, hebat, gitu ya. Satuan ukur MKG, jangan sampai Anda nulis meter huruf M-nya gede. Huruf M-nya gede apa artinya? Apa tuh M? Mega. Jangan salah. KG juga jangan K-nya besar, sekarang K-nya kecil. KG, Anda harus tahu tuh. Artinya kilogram. Terus ketentuan penulisan lambang. Nah, misalkan berat nih, karena kebanyakan di sini kan rata-rata pakai berat. Nah, ada packaging yang panjang, luas, gitu. Contohnya nih, 0,5 gram. Yang benar adalah 500 mg. Ya. 100 gram adalah 100 G. Ada yang masih pakai GR? Ada. GR deh, gitu ya. Salah lu nyetak sih.
Tukang cetak nu salah. Yang ngedesain siapa? Tukang cetak Aduh, yang QR. QR naon? Cuman font. Oh. Kayak QR. Tukang cetaknya tuh naon lah alasannya. Tukang desain. Oh ya tukang desain, oh cetak mah itu salah. Jadi tapi Anda nih sekarang karena udah tahu, Anda bisa perbaiki, Anda bisa mengevaluasi. Salah eta, naon eta QR gitu ya. Alah. Marketing harus di. Kena digentos, tapi mah nyarios nama. Kena cetak ulang, nggak ada pilihan lagi, gitu ya. Nah, cara nyiapkan bukan, gitu ya. Boleh dibagi-bagi, gitu kan. Ya, terus kalau 100 gram, 500 gram, 500 G. Nah, kalau 1000 gram, 1 kilo. Gitu. Kenapa ada kaidah ini? Supaya mudah dibaca. Jadi mudah dibacanya. Daripada menyebutkan 1000 gram, hese, 1 kilo gitu. Nah ini ada aturannya, Permandak nomor sekian, ya. Oke, ada ketentuan juga nih, rewardnya ukuran kayak gini kan diukur tak? Tuh tinggi angka aja ada aturannya. Iya, ada minimalnya. Tinggi angka sama tinggi huruf. Angka 250 gram sama hurufnya itu ada. Tuh. Kalau satuannya berat dan volume, kalau barang Anda 5 QM-nya ya, ini lebih kurang dari 5 dan 50 gram, itu jangan lebih dari 2 mili ukurannya. Iya, kecil. Kalau 50 sampai 200, 3 mili. 200 sampai 1000, 4 mili. Rata-rata pasti ada di sini nih. 250, 300 ya rata-rata. Nggak akan banyak. Berarti 4 mili. Nah, silakan nanti Anda ukur masing-masing sudah sesuai atau belum. Packaging Anda masing-masing nanti ukur ya. Kita evaluasi nanti. Ketentuan penulisan. Ya, huruf angkanya ini. Ini yang ini nih, Sineto ya 100 QR. Ya, diukur nanti teh. Ini karena ini 100 berarti masuknya ke 50 ke 200 berarti harus 3 mili. Nah, minimum. Itu minimum ya. Terus untuk satuannya panjang, hitungan dan luas itu minimum adalah 2 mili. Itu. Nah, ini nih. Kualitas yang dinyatakan berat dan volume itu boleh ada namanya batas kesalahan. Jadi Anda yang punya ini 100 gram nih contohnya, berarti ada di sini nih 50 sampai 100. Batas kesalahannya itu adalah 4,5 gram. Jadi kalau pas ditimbang beratnya 104,5 gram itu masih boleh. Ya jadi kurang lebih nggak boleh. Kalau kurang udah nggak ada ini lagi ya itu memang. Ini batas lebih ya. Kalau kurang mah ya berarti memang kurang. Anda memang kurang urusannya sama Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan yang 100 sampai 200, nah itu 4,5% dari berat. Nah ada batas nih, makanya nih 2 kali batas kesalahan. Jadi kalau misalkan Anda 9 gram lebihnya, jadi 109 gram, itu masih boleh. Tapi kalau 110 gram, itu artinya 1 gram, itu ada yang diselundupkan. Karena tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau Anda ekspor, setelah ditimbang ternyata ada 1 gram, ditolak, dikembalikan barang Anda. Contohnya nih, keripik kentang yang 250 gram, ini kan berat bersih ya. Setelah dikeluarkan, tidak ada packagingnya, dihitung. Kalau misalkan 249 gram, ini masih memenuhi nggak? Coba lihat tabelnya. Berarti nih, 250 gram, berarti ada di sini ya.
Nih, batas kesalahannya 9 gram. Boleh nggak? Hah? Tapi ini kurang. Nggak boleh. Jadi, kalau lebih, boleh. Tapi jangan lebih dari 2 kali dari kelebihannya. Ya. Ini langsung nih, itu sesuai. Makanya Anda kalau pas ngukur, ulah dipaskeun teuing atuh. 250 teh tambahan 5 gitu ya. 5 gram bukan 5 biji. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Giliran saya yang nanya kalau gitu. Nih pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Apakah BDKT ini berlaku untuk kuliner aja? Kayaknya tidak. Ya karena kebetulan ruangan ini yang diundang adalah kuliner, jadi semuanya kuliner. Padahal ini tidak hanya kuliner. Saya bisnisnya kerajinan pun pakai BDKT untuk pengukurannya. Ya, ternyata ada 6 golongan yang diatur dalam BDKT. Nih, yang pertama golongan yang pakai satuan berat. Ini yang pada umumnya dipakai di makanan, gitu ya. Anda pasti sering pakai ini. Jangan salah, kuantitas menggunakan kata berat bersih atau neto. T-nya hiji. Ini aya neto. Berat bersih nage lihat hurufnya. Kara kecil, berat bersih. Iya aya nu B-na besar gitu ya. Netona ada yang netonya 2, T-nya 2. Berat bersih. Ternyata ini juga diatur ya tulisannya. Ada juga yang satuan volume. Nah ini yang biasanya minuman yang dalam mili. Tulisannya adalah isi bersih atau neto. T-nya hiji sama ya. Lalu di sini ada yang berat tuntas. Nah berat tuntas itu untuk yang produknya medianya ada media cairnya. Ya. Jadi berat tuntasnya berapa? Harus tulis berat tuntas. Lalu satuan panjang 3 tali gitu ya. Nah, ini harus disebutkan panjangnya sabaraha, ukurannya sabaraha. Penggolongan untuk satuan luas harus ditulis luasnya sabaraha, ukurannya sabaraha. Terus perhitungan jumlah, nah ini yang biasa di kita dipakai. Jadi jumlah isi. Kayak gitu ya. Ayat saksinya. Kalau Anda ternyata ditemukan ada kesalahan, dikurung penjara 6 bulan. Kita gara-gara tukang desain saya di penjara gitu. Denda paling tinggi 500.000, kurungan paling lama 6 bulan. Denda untuk berdasarkan pasal 22. Jadi saksi itu saksi pidananya, saksi administrasinya menarik, BDKT-nya ditarik gitu ya. Terus dibebankan kalau misalkan itu urusannya ekspor atau impor, dibebankan biaya kembaliannya. Pokoknya ribet lah. Lebih baik kita taat aturan aja. Yuk, sudah ya, berarti tinggal praktek aja ya. Ayo, kita evaluasi, kita praktek pelabelannya. Anda yang sudah bawa produk BDKT-nya, yuk periksa informasi yang ada di dalam produk Anda. Nah nanti teman-teman pendamping akan mengukur produk Anda pakai penggaris yang udah diterang. Oke yuk nanti teman-teman pendamping membantu UKM-nya untuk memastikan evaluasi produknya berjalan.